Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat manusia, bertemu lagi dengan saya Muhammad Fauzi di program terkeren terhits Ramadan lil Alamin, apalagi kalau bukan Pas Manja, podcast anak sekolah manusia cerita. Di episode kali ini kita akan mengundang salah satu guru cantik yang ada di SMK Ma'arif NU Jatirejo yang mengajar di jurusan bisnis daring pemasaran. Mari kita panggilkan bersama-sama Ibu Siti Iva Husnia. Baik, sebelum lanjut, mungkin sahabat manusia yang ada di rumah maupun di sekolah penasaran nih, siapa sih Bu Siti Iva ini, alamatnya di mana, dan statusnya sekarang apa? Boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Halo sahabat manja semuanya, perkenalkan nama saya Bu Siti Iva Husnia. Jadi sahabat manusia yang ada di rumah maupun di sekolah, Ibu Siti Iva ini juga ikut serta sebagai panitia di kegiatan uji kompetensi keahlian kemarin. Apa sih Bu perbedaan uji kompetensi keahlian atau UKK tahun ini dan juga tahun-tahun yang sebelumnya? Kalau untuk perbedaannya sendiri tidak cukup signifikan sih, masih hampir sama dengan tahun-tahun kemarin. Gitu. Cuman tiap tahun itu kan selalu ada inovasi gitu kan ya, selalu ada perkembangan di dalam ujian gitu. Karena ujiannya juga kan di masing-masing jurusan, ya kan Kak? Ada di jurusan TKR juga, di jurusan TKJ, dan juga di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Jadi setiap tahun pasti ada inovasi atau Iya, hal-hal betul. baru yang selalu. Betul sekali. Seperti halnya kemarin ya kan, maksudnya yang ujian kemarin tuh UKK kemarin itu kan ada yang namanya unjuk kerja, ya kan? Kalau yang dulu itu ujiannya hanya dilaksanakan di masing-masing lab, ya kan? Masing-masing Kalau lab. di TKR juga di lab TKR, TKJ di lab TKJ, dan BDP juga di lab BDP. Nah, Dan- untuk yang tahun kemarin ini ada satu hari di mana itu semuanya kumpul jadi satu. Dan Jadi menariknya juga didatangkan wali muridnya masing-masing. Betul sekali. Ya, kita datangkan wali siswa atau wali muridnya untuk bisa lihat langsung proses bagaimana anaknya itu ujian. Kalau boleh tahu nih Bu, kegiatan UKK di tahun ini terdiri dari apa saja sih Bu? Untuk kegiatannya gitu kegiatan maksudnya ya. untuk kegiatannya itu Oke. terdiri dari apa saja? Kalau untuk kegiatannya sama untuk setiap masing-masing jurusan, dia melakukan atau melaksanakan ujian kompetensinya masing-masing sesuai dengan jurusannya. Ya kan? Ada di beberapa pos. Kalau misalkan yang jurusan TKR itu juga mengenai teknik mesin, ya kan? Kalau TKJ juga mengenai komputer dan jaringan. Kalau untuk di BDP-nya sendiri, kita ya lingkupnya marketing, penjualan atau bisnis digitalnya gitu. Dan kegiatannya apa saja ya sesuai dengan kompetensinya masing-masing di situ. Jadi untuk TKJ ke komputer, Ya, untuk betul. TKR ke mesinnya, dan untuk Betul. yang bisnis dan pemasaran untuk penjualannya seperti Iya. itu. Dan kalau untuk yang yang untuk unjuk kerjanya juga sama. Kan kita mendatangkan wali siswa kemarin ya kan, wali murid. Gitu. Jadi untuk melihat secara langsung bagaimana anaknya melaksanakan ujian. Gitu dengan didampingi oleh orang tua. Gitu, Kak. Oh, jadi untuk persoalan apa saja yang diujikan kepada keahlian jurusan bisnis daring pemasaran di kegiatan UKK atau uji kompetensi keahlian kemarin? Kalau untuk soalnya, kalau di jurusan BDP ya, kita bahaskan untuk jurusan bisnis BDP. daring dan pemasaran. Itu kita ambil ada 4 pos kemarin itu. Untuk yang pos pertama itu ada kasir, ya kan? Ada di pos kedua itu ke pramuniagaan, ada juga di marketing online-nya, setelah itu ada di tenaga operasional. Gitu, operasional barang dan jasa. Jadi untuk uji kompetensi keahlian BDP ini ada masing-masing pos yang Iya, betul punya sekali. diuji keahliannya masing-masing. Apa kesan dan kesan Ibu untuk kegiatan UKK atau uji kompetensi keahlian di tahun ini? Untuk pesan dan kesannya, karena kita setiap tahun kan melaksanakan UKK, ya kan? Harapannya ke depannya
bisa semakin bagus lagi, mungkin dari segi alat ya kan, sarana prasarananya, juga dari segi kualitas dari SDM siswanya sendiri terutama gitu ya kan. Karena apa? Karena tiap anak itu kan beda penangkapan dari setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu pengajar. Gitu. Jadi intinya kita sama-sama ingin yang terbaik untuk betul sekali. Sekolah maupun jurusan. Ya. Harapan dan motivasi Ibu untuk jurusan bisnis daring pemasaran ke depannya seperti apa sih Bu harapannya? Kalau untuk harapannya ya semoga bisnis daring dan pemasaran ya kan, kalau sesuai dengan slogannya itu kan bisnis daring dan pemasaran kan smart, kreatif dan inovatif gitu kan ya. Jadi harapannya ya anak-anaknya itu nanti cerdas, pandai gitu ya, dia memiliki jiwa kreativitas dan juga inovasi yang tinggi itu harapannya seperti itu. Dan juga nanti semoga kedepannya BDP semakin banyak peminatnya ya kan, semakin banyak muridnya dan juga melekat di hati masyarakat semuanya gitu. Jadi kita doakan sama-sama dari kedepannya atau harapan dari Ibu Siti Iva ini bisa jauh lebih baik untuk kedepannya. Betul sekali. Karena apa? Karena di BDP itu kan mayoritas siswa hanya siswi ya kan, mayoritas siswi, ya kan, nggak ada yang siswa. Jadi harapan saya pengennya sih nggak hanya siswi saja yang ambil jurusan di BDP gitu loh. Kenapa nggak yang siswa juga gitu? Karena mungkin dari mindset ya kan, mungkin dari kembali lagi ke mindset masyarakat gitu, bahwasanya alah dodolan aja loh gitu kan ya. Kalau laki-laki kadang cenderung ke mesin. Mungkin ada yang gengsi juga mungkin. Kebanyakan ya kan? Waktu kelas 1 itu terpengaruh oleh temannya. Betul, mungkin juga seperti itu. Jadi dari dirinya sendiri ingin ke bisnis daring pemasaran, tapi karena pengaruh dari temannya ikut ke TKR, ikut ke TKJ. Padahal kan kalau marketing itu kan luas sekali kan ya Kak ya. Luas sekali, nanti bidang pekerjaan yang mau ditekuni itu banyak sekali gitu. Jadi tidak hanya Jadi harapan Ibu sih seperti itu. Baik, kenapa Bu Iva tertarik untuk mengajar di jurusan bisnis daring pemasaran? Oke, kenapa saya tertarik? Sebenarnya ini salah satu pertanyaan yang menarik juga bagi saya. Kenapa saya bisa tertarik untuk mengajar di jurusan BDP? Karena yang pertama itu sebenarnya saya sama sekali tidak tertarik sebenarnya, ya kan? Karena saya tidak ada basic dan tidak ada keinginan untuk ngajar awalnya seperti itu. Terus kenapa saya bisa sampai di titik ini? Karena ada dorongan dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Guru yang lain. Akhirnya saya bisa sampai di titik sekarang, ya masih eksis dan juga masih mengajar. Jadi saya terus mengimprove diri saya, ya kan, untuk belajar dan belajar lagi. Jadi selain tertarik, Bu Siti Iva juga punya dorongan atau didorong oleh kepala sekolah untuk terus mengajar di jurusan bisnis daring seperti itu. Selain Ibu, apakah ada guru lain yang mengajar produktif di jurusan bisnis daring pemasaran? Oke, selain saya, kalau untuk guru yang fokus mengajar di produktif bisnis daring dan pemasaran itu nggak hanya saya. Ada sekitar 5-6 Bapak Ibu guru yang bergabung mengajar di jurusan produktif bisnis daring dan pemasaran. Jadi selain Ibu juga ada beberapa guru lain yang mengajar di produktif bisnis daring pemasaran. Iya, menurut Ibu, sarana dan prasarana untuk praktik di jurusan bisnis daring pemasaran ini apakah sudah terpenuhi? Kalau dibilang untuk sarana dan prasarananya sendiri, insya Allah kalau di jurusan bisnis daring dan pemasaran sendiri itu sudah 99% memenuhi gitu. Jadi untuk praktek anak-anak mulai dari alat dan bahannya itu ada semua. Bisa dibilang kalau misalkan di jurusan bisnis daring dan pemasaran itu kan lingkupnya kayak marketing gitu ya, digital marketing. Jadi apa yang dipelajari di situ juga meliputi kayak misalkan ada kasir, ya kan, terus ada mesin wrapping gitu. Kalau untuk mesin kasirnya kita pakai iPOS, ya kan, karena kita mengikuti perkembangan apa ya zaman juga gitu kan. Kalau awal dulu mungkin
kita masih pakai mesin yang manual atau yang cash register gitu. Kalau sekarang kita sudah memakai iPos gitu. Dan masih banyak lagi alat-alat lainnya, Kak, gitu ya. Jadi ada label harga, terus ada mesin untuk ngemas barang juga seperti itu. Jadi prasarana dan juga sarana tadi sudah hampir sempurna untuk bisnis dari pemasaran. Perkembangan di jurusan bisnis dari pemasaran atau BDP dari tahun ke tahun seperti apa sih? Untuk perkembangannya sendiri, alhamdulillah ya, sejak adanya atau sejak dibukanya bisnis dari dan pemasaran ini, mulai dari dulu awal siswa itu pernah satu kelas itu hanya sekitar 9 siswa, gitu. Awal-awal ya, itu ada sekitar 9 siswa. Semakin dari tahun ke tahun, ya kan, ada perkembangan, penambahan di jumlah siswanya, dan sampai detik ini, alhamdulillah kita masih eksis. Dan semoga kedepannya juga seperti itu. Amin, amin. Jadi yang dulunya jurusannya siswanya cuma sedikit, sekarang bisa jadi sebanyak ini. Dan juga fasilitasnya yang sudah hampir memenuhi. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Bu Iva telah meluangkan waktu kepada kita untuk berbicara atau berbincang-bincang mengenai UKK maupun bisnis dari pemasaran ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perkataan saya yang berkenan di hati Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Terima kasih juga, Kak. Ya, sama-sama. Jangan lupa saksikan terus tayangan Pas Manja setiap hari Senin hanya ada di YouTube SMK Maarif NU Jatirisya. See you. Bye-bye.